Pengamat Hukum Universitas Negeri Makassar menyebut sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan yang kini disorot dan diperiksa menjadi bukti perlunya perbaikan birokrasi hingga ke daerah-daerah. Menurutnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara perlu ditelusuri dengan baik. Puluhan pejabat di Kementerian Keuangan diperiksa karena diduga memiliki harta yang tidak wajar. Salah satu di antaranya yakni Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andi Pramono. Pengamat Hukum Universitas Negeri Makassar, Herman, mengatakan, seorang pejabat perlu diperiksa jika yang disorot berkaitan dengan jabatannya, sarana prasarana yang dimilikinya, dan atau yang berkaitan di bawah lingkup kekuasaannya. Menurut Herman, seluruh harta kekayaan seorang pejabat harusnya terdata dengan baik. Namun nyatanya masih ada yang tidak teridentifikasi dan kemudian menimbulkan tanda tanya dan sorotan di tengah masyarakat. Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan 70% APBN atau sekitar 3.000 triliun per tahun perlu melakukan perbaikan birokrasi. Sejumlah pejabat pajak yang kini disorot publik menjadi momen penting untuk menelusuri kasus-kasus yang serupa hingga ke daerah-daerah. Ya, yang pertama ini kan sebenarnya terkait dengan soal pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perintah konstitusinya itu adalah wajib bagi negara, dalam hal ini pemerintah, masuk lebih dalam soal pejabat yang diberikan kewenangan. Karena ini nanti indikasinya tentu di pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena jabatannya, karena sarana prasarana yang ada padanya, atau di bawah lingkup kekuasaannya, sehingga kemudian ada indikasi kerugian negara. Itu stressing penting dari ketika kita bicara soal itu. Itu yang pertama, pintu masuknya. Herman menambahkan, penyalahgunaan kewenangan yang sering menimbulkan kerugian negara dan hal itu berkaitan dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Wahyu Saputra, Slebes TV.